Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sebuah tutorial Laravel 11 punyanya Pak Sandika Galih, atau web programming Unpas, dari channelnya Web Programming Unpas. Kita coba bareng-bareng tutorialnya. Nanti apapun hasilnya, apapun errornya, kita nggak akan cut, supaya teman-teman mungkin jika memiliki kondisi yang sama dengan error yang saya miliki, kita bisa troubleshooting bareng, sharing bareng di kolom komentar juga boleh. Untuk tutorialnya yang ini, teman-teman boleh lihat di channelnya Web Programming Unpas. Mungkin untuk lebih jelasnya, karena di tutorial ini, di channel saya, di mencoba tutorial ini, ada beberapa mungkin yang menurut saya bisa di skip, jadi akan saya lebih ringkas lagi supaya teman-teman bisa langsung dapat to the point-nya apa gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita akan mulai untuk persiapan dulu. Ada beberapa hal nih yang teman-teman harus siapkan. Untuk yang pertama adalah kita akan install VS Code dulu. Kita akan download VS Code. Ini kita tunggu bentar. Nah, kalau sudah, kita buka aja teman-teman. Kita buka, I accept, dan kita next. Ini teman-teman boleh taruh di kalau saya lebih enak di C, jadi satu sama operating system kita semua. Next saja, sini next lagi. Ini saya suka create desktop icon, boleh di next juga, terus kita install. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, jika sudah, boleh kita uncek dulu launch Visual Studio Code-nya. Finish. Terus berikutnya kita akan install Laragon. Kita install Laragon. Caranya tinggal ketik download Laragon. Nah, kenapa saya pakai Laragon bukan Sampipi? Karena Laragon itu lebih fleksibel ya teman-teman, untuk perpindahan PHP versi, kemudian perpindahan versi Node.js dan segala macamnya. Pokoknya lebih fleksibel daripada Sampipi. Tapi kalau teman-teman ada yang mungkin mau menggunakan Sampipi juga boleh, sama aja gitu. Bentar, kita sudah klik tadi, kita tunggu. Oke, yes, masuk di yes, kemudian oke. Saya install di C juga. Nah, ini run Laragon Windows starts-nya di uncheck aja. Auto virtual host-nya kita centang supaya nanti ketika akses ke project yang kita miliki, URL-nya bagus. Jadi mungkin biasanya kalau teman-teman runningnya di 127.0.0.1, nah seperti ini. Nanti kalau yang tadi dicentang atau dicek jadi nama project,
.test. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gitu. Jadi lebih bagus dilihat, lebih enak dilihat. Kemudian ini dicentang aja, next, terus kita install. Kita tunggu. Kita mungkin run langsung aja. Sorry teman-teman, kelihatan deh. Coba saya besarin ya. Ini saya buat 150. Nah, besarin segini ya teman-teman. Nah, ini Laragonnya. Berikutnya kita akan pasang PHP-nya. Kita akan download PHP-nya. Kita akan menggunakan PHP 8.3. 8.3 sebentar. Kita masuk ke download, terus kemudian kita cari PHP 8.3. Bentar teman-teman ya. Nah, ini kita klik, kita tadi klik ini, kita cari PHP versi yang kita inginkan. Terus kemudian kita klik bagian Windows Downloads. Nah, ini kan PHP 8.3 ya. Nah, ini teman-teman lihatnya bagian ini ya. Ini PHP 8.4, terus kemudian ini PHP 8.3. 8.3. Kita pilih yang thread save. Nih, yang thread save. Jadi mungkin samain aja, jadi supaya kalau ada error-error kita bisa debugging bareng-bareng ya teman-teman. Kita klik zip-nya, kita download, kita tunggu dulu. Ukurannya sekitar 30 mega. Tidak masalah, kita tunggu bentar. Teman-teman mungkin yang nanti kalau nunggunya kelamaan boleh di skip aja videonya, nggak apa-apa. Itu karena memang kita konsepnya nggak ada editing, jadi apa adanya aja videonya, supaya teman-teman juga lihat prosesnya seperti apa gitu. Kita tunggu dulu. Agak lama ya internetnya ini. Setelah ini kita akan mungkin sambil nunggu kita setting Laragonnya aja teman-teman. Di Laragonnya ini dibuka, teman-teman boleh klik preferences, kemudian di bagian service and ports diklik service and ports, terus kemudian Apache-nya kita uncheck. Kita coba pakai Engine X, terus portnya ini diganti jadi port 80. Nah, kenapa port 80? Supaya nanti ketika kita akses yang tadi nama project.test itu tidak perlu .2 nama portnya. Kalau tadi kan 80 gini ya teman-teman. Nah, dan lagi port 80 itu biasanya sudah digunakan. Jadi kalau teman-teman pakai lagi dengan port 80 yang sama, biasanya nanti akan bertabrakan. Jadi kita pakai 80 aja. Nah, kalau port 80 ini teman-teman tidak perlu mencantumkan portnya. Jadi hanya nama project.test saja sudah cukup. Nanti kita buktiin bareng-bareng. Gitu. Mungkin sementara ini dulu untuk Laragonnya, setting Laragonnya. Terus kemudian kita balik lagi ke ini PHP versinya ini kita sudah
zip ya, download zipnya. Coba kita buka pakai WinRAR, open with WinRAR. Nah, isinya kan seperti ini teman-teman. Kita masukkan di pathnya Laragon C. Kalau tadi saya installnya di C, teman-teman sesuaikan sama path atau tempat teman-teman install. Kita masuk ke Laragon, terus kemudian masuk ke sebentar saya cek dulu, kelihatan ya teman-teman. Kita masuk ke bin, terus kemudian PHP. Nah, di sini teman-teman tinggal buat folder baru dengan nama PHP tadi berapa? 8.3 ya. 83 bentar, 83 berapa? 8314 Oke, kita enter aja. Nah, file yang ini tadi teman-teman boleh ekstrak di sini. Letakkan tinggal di Ctrl A, diklik di WinRAR-nya, Ctrl A, kemudian diklik, ditarik atau di drag, kemudian di drop ke sini. Kita lepas saja. Nah, ini sudah ke drop semua teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke terminalnya Laragon ya. Sebelum kita ubah PHP versinya. Oh ya, sebelum masuk ke update PHP, teman-teman ketika pertama kali masuk ke terminalnya Laragon pasti akan ditawari untuk update versi. Nah, teman-teman download aja, nggak masalah. Tinggal di download aja, tunggu kemudian close and update. Ditunggu sampai nanti terminalnya keluar. Nah, ini kan sudah keluar. Terus kemudian kita boleh ketik php mainv. Nah, ini PHP yang awal tadi yang defaultnya Laragon itu 8.1. Kita tutup dulu, kita close. Kita klik kanan, masuk ke PHP version. Nah, ini folder yang ini tadi teman-teman. Folder yang ini 8.3-nya itu terbaca di sini. Kita tinggal klik aja. Nah, ini PHP versionnya sudah berganti. Sorry, ketutupan kamera ya. Nah, ini PHP versinya akan muncul pop-up sudah terganti di sini. Kita tutup aja, terus kemudian kita masuk ke terminal lagi. Kita cek php mainv. PHP mainv, tunggu bentar. Nah, ini sudah berganti ke PHP 8.3.14 gitu. Kemudian berikutnya di tutorialnya Pak Sandika itu kita juga diminta untuk download Composer. Nah, tapi kita cek dulu apakah sudah ada Composer di sini. Composer mainv. Nah, ini sudah ada ya teman-teman komposernya di sini 2.4.1. Oke. Kita nggak perlu lagi untuk download Composer berarti karena sudah ada di Laragon. Terus kemudian kita install Node.js juga. Ini kan Node.js yang di sini defaultnya v18 ya teman-teman. Karena versi 18 kita coba upgrade versinya ke 20.18.1. Caranya gimana? Kita buka browser lagi. Kita new tab atau Ctrl T, CTRL plus T. CTRL plus T. Terus kemudian kita masuk ke Node.js, tinggal ketik aja Node.js, nanti akan muncul. Nah, ini Node.js. Terus kemudian kita pilih tab download, terus kemudian kita pilih pre-build installer. Kita pilih yang versi 20. Kita pilih versi 20, terus kemudian kita download. Sebentar teman-teman. Saya lupa yang dipilih pre-build installer atau pre-build binary. Enggak apa-apa, kita coba aja. Namanya juga mencoba tutorial. Gitu. Oh, ini salah. Sepertinya ini salah download ya teman-teman, karena harusnya itu bentuknya zip. Kita masuk ke pre-build binary saja, kita pilih ini, kita download coba versinya. Nah, ini
Berarti yang benar pre-built binaries ya teman-teman. Pre-built binaries gitu. Pre-built binaries, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah sama, kita buka tadi tempatnya mana ya? Di downloads ya, downloads. Nah, ini node yang tadi PHP kita tutup aja. Kita klik kanan, WinRAR, open with WinRAR. Nah, ini kan sama ya teman-teman kayak yang bentuknya PHP tadi. Terus kita masuk ke balik lagi ke path-nya Laragon. Nah, ini kita masuk ke Node.js. Nah, ini kan sama ya. Node.js. Nah, ini Node versi 18. Nah, kita ekstrak yang tadi di ini C Laragon. Kemudian masuk ke bin, kemudian Node.js. Kita ekstrak file-filenya di sini. Oke, setelah itu kita coba refresh. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kita ganti aja ke yang v20.18.1. Ganti. Nah, seperti yang biasanya bahwa kalau sudah berhasil diganti maka akan muncul notifikasi di pojok kanan bawah seperti ini. Kita tutup aja. Terus kemudian kita cek versi Node.js-nya menggunakan terminal ID. Nah, cuma saya lupa ngeceknya. Kita cari dulu how to check Node version using terminal. Tinggal Node min-v. Kita coba masuk Laragon lagi, kemudian kita klik terminal, kemudian kita ketik Node min-v atau -v. Kita enter. Ini sudah v20.18.1, sudah sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Nih, sudah sama. Oke, kalau udah terminalnya ditutup dulu. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah enable beberapa extension di Laragonnya. Yang pertama ada PDO SQLite. Caranya adalah klik kanan, masuk ke PHP, terus kemudian extension kita pilih yang PDO SQLite, PDO SQLite. Yang ini teman-teman, tinggal diklik aja, klik. Nah, terus berikutnya ada SQLite 3, masuk ke PHP lagi, extension SQLite 3 ini, bawahnya sodium, SQLite 3 dicentang. Terus berikutnya ada juga, sebentar, ada lagi zip extension. HP kita cari mana, zip kita turun. Nah, ini zip extension, zip. Nah, udah. Jadi total ada 3 extension yang harus di enable. Yang pertama adalah PDO SQLite 3, kemudian yang terakhir ada zip. Ya betul, 1 2 3 gitu. Nah, jadi ini kenapa kok saya lihat kanan terus ya teman, karena saya ada script di sebelah kanan, ada ini. Nah, scriptnya ini. Jadi apa-apa yang harus dilakuin, karena saya suka lupa orangnya, gampang lupa gitu. Terus oke, kalau sudah, kita lanjut. Berikutnya kita buka VS Code kita akan memasang beberapa ekstensi yang diperlukan untuk pengkodean kita berikutnya. Caranya adalah tadi kan kayak gini. Ini kita tutup aja. Ini tampilan awalnya ketika teman-teman baru masuk ke VS Code atau setelah install VS Code-nya. Kita bergeser ke navigation bar sebelah kiri. Di paling bawah ada ini tulisan extension atau shortcutnya Ctrl Shift X. Nah, teman-teman bisa mulai, ini bentar, saya kan list extensionnya. Saya masukkan ke script dulu sekalian. Extension
2 VS Code extension. Nah ini nih ada banyak ya teman-teman, ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ekstensi yang harus kita pasang. Kita dari pertama ada PHP IntelliSense, kita copy aja PHP IntelliSense. Kita akan pasang yang installnya banyak ya teman. Nah, sini 13,7 M yang sudah pasang. Ini kita klik install aja. Kita tunggu sampai ininya, sampai tulisan installingnya hilang. Nah, sampai berubah menjadi tulisan disable dan uninstall, artinya sudah berhasil terpasang. Terus kemudian ini kita berikutnya ada PHP namespace resolver. PHP namespace resolver kita ketik di sini. Nah, ini yang paling atas punyanya Mehdi Hasan, kita install lagi, tunggu sebentar. Oke, sudah terpasang. Teman-teman nanti kalau kecepatan boleh di pause ya, karena kan koneksi kita mungkin beda-beda kecepatannya. Mungkin ada teman-teman yang lebih cepat ya, lebih bagus, nanti bisa dicepet-cepetin aja videonya. Kalau teman-teman mungkin internetnya lagi bermasalah atau mungkin kurang cepat, juga boleh di pause ya videonya gitu. Oke, berikutnya kita ada Laravel snippets. Laravel snippets kita masukkan ke sini. Nah, ini Laravel snippet yang paling atas punyanya Winilin. Sudah terpasang. Terus berikutnya ada Laravel Blade snippet. Oh, ini sudah ada di bawahnya biasanya. Nah, ini Laravel Blade snippet punyanya Winilin juga sama. Kita install aja. Kita install, pasang ya. Oke, sudah. Kita berikutnya ada Laravel Blade formatter. Laravel Blade formatter. Nah, ini punyanya Shuhei Hayashibara, kita install juga. Install. Nah, ini biasanya kalau agak lama gini ekstensinya ukurannya besar ya teman-teman. Terus berikutnya ada Laravel Extra IntelliSense. Laravel Extra IntelliSense kita ya, ini punyanya Amir. Kita install dulu. Oke, sudah. Terus berikutnya ada Laravel Go to View. Kita download juga. Laravel Go to View punyanya Coding You. Kalau doi I love you anjay. Gitu. Terus berikutnya sudah ya, sudah Tailwind CSS IntelliSense. Tailwind CSS IntelliSense. Nah, ini karena kita di tutorialnya programming web Unpas menggunakan Tailwind CSS yang Laravel 11, kita coba ikuti karena kemarin saya juga sudah mencoba beberapa hal terkait dengan Tailwind CSS. Ternyata lebih simpel ya teman-teman buat orang-orang seperti saya yang backgroundnya cuma backend, atau mungkin teman-teman yang baru belajar, lebih mudah dipahami saya rasa daripada teman-teman harus bikin dari nol. Memang ada beberapa hal yang berbayar di Tailwind CSS, tapi fitur-fitur yang gratisannya sudah cukup saya rasa untuk digunakan teman-teman untuk mencoba-coba development atau membuat sistem atau website seperti itu. Kita pasang aja Tailwind CSS-nya. Oke, sudah. Berikutnya ada Alpine JS IntelliSense. Nah, Alpine JS ini nanti akan mendukung Tailwind CSS-nya. Jadi akan saling bekerja sama dengan Tailwind CSS-nya. Itu kita pasang Alpine JS IntelliSense sudah. Yang terakhir ada Alpine JS Syntax Highlights. Nah, ini kita pastekan di sini juga. Ini kita install. Oke, sudah semua. Kita kembali ke ini, tutup aja. Ini hapus.
Nah, ini yang sudah terpasang ada beberapa ini ya teman-teman, beberapa apa namanya, extension. Nanti akan ada beberapa tambahan extension yang mungkin bisa teman-teman pakai juga. Nanti akan saya sampaikan mungkin di video berikutnya karena listnya saya lupa, ketinggalan di komputer saya yang ada di kantor. Biasanya saya di kantor juga menggunakan beberapa ekstensi lain yang untuk membantu proses development, untuk memudahkan ya teman. Jadi fungsinya ekstensi ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses development sebuah sistem atau website gitu. Seperti mungkin nanti di navigasinya ini teman-teman akan lebih mudah melihat icon-iconnya dan sejenisnya. Terus kemudian nanti ada pewarnaan di bagian code teman-teman gitu. Jadi fungsinya dari ekstensi ini adalah untuk mempermudah kita. Nah, berikutnya kita akan coba buat project Laravel menggunakan terminal yang ada di Laragon. Teman-teman nggak harus pakai terminal ini, yang penting teman-teman tahu path atau tempat teman-teman install Laragonnya. Jadi boleh pakai ini atau boleh pakai command prompt ya ini, atau cmd ya, ini sama aja ya. Jadi nanti kita akan coba buktikan dari dua. Nah, kalau yang command prompt ini kita harus arahkan path-nya dulu ke C Laragon kemudian www. Caranya adalah cd c.2 /Laragon kemudian backslash lagi www atau www. Ini kita enter. Nah, sini path-nya sudah sama. Oke, yang pertama kita akan coba pakai terminal dari Laragon. Nanti kita akan coba buat dua project untuk membuktikan bahwa menggunakan command prompt dan terminalnya Laragon ini sama aja. Oke, kita ketikkan aja composer create dash project Laravel garis miring. Laravelnya ini Laravel garis miring Laravel. Nah, karena kita mau menggunakan yang versi 11 Laravel 11, mungkin nanti teman-teman ketika melihat video ini tayang suatu saat nanti mungkin versi Laravelnya sudah ada yang berikutnya 12, 13, 14, tapi jika tetap ingin menggunakan versi 11 kita harus mencantumkan versinya dengan cara kita kasih icon yang atau simbol yang seperti itu, shift 6. Terus kemudian kita ketikkan versinya. Sini saya ini 11 saja. 11 kemudian nama projectnya ya. Jadi ini berikutnya adalah nama projectnya. Nah, ini kita akan kasih nama Laravel 11. Bentar. Nah, setelah itu kita tunggu aja proses downloadnya sampai selesai. Ini prosesnya ini bergantung sama kecepatan internet teman-teman ya. Jadi ditunggu aja. Yang internetnya mungkin pakai tethering pun tetap bisa teman-teman, tapi harus sedikit lebih bersabar. Kita tunggu. Ini sebenarnya sudah selesai teman-teman, cuma nunggu auto loadnya aja, biasanya memang agak lama. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Itu mungkin kita coba sekalian pakai command prompt-nya ya, tadi composer create
project Laravel garis miring Laravel terus apa namanya, oh ya versinya lupa, versinya 11, mungkin nama project kok tadi cuma Laravel 11 gini, kita tambah Laravel 11.1 11-1 gini aja, enter. Nah, composer is not recognized as an internal or external command. Nah, kenapa seperti ini? Karena komposernya itu kita menggunakan komposer yang dari Laragon, sehingga terminalnya pun yang kita gunakan itu harus dari Laragon. Nah, kalau kayak gini teman-teman harus install dulu komposer. Download komposer, tinggal ketik aja download komposer. Ini masuk ke websitenya getcomposer.org garis miring download. Terus kemudian nanti teman-teman di bagian ini diklik aja composer setup.exe. Dan kita running, kita jalankan install for all user. Yes. Dan kita next. Kita next saja. Tidak bisa. Oh, dia PHP-nya belum kebaca teman-teman. Kita cancel dulu aja. Kita download PHP lagi. php.net ya tadi, php.net masuk ke download, terus kemudian 8.3 yang Windows download, yang thread save. Bentar, atau mungkin kita coba ini PHP pad-nya itu coba ya, kalau kita biasanya Sampipi itu udah include install PHP-nya, kita install Sampipi aja deh. Kita install Sampipi PHP 8.3. Oke, download. Belum ada ya. Udah 82 aja sama aja. Kita download. Kita tunggu sebentar. Nah, ini juga kurang tahu ya teman-teman, kenapa kok PHP-nya di Laragon ini tidak sekalian terpasang di Windows. Kita tunggu yang Sampipi aja. Biasanya Sampipi sudah sepaket. Ini kita tunggu, agak besar ya teman, 150 MB. Ya udah, kita buka aja. Kita yes. Mana installernya, important, kita oke aja. Next, ini oke semua. Next, C di Sampipi. Kita next ya gitu.
Gini, oke, tadi komposer kita coba kita debuggingnya gini, kita next. Oh ini, sorry, add this PHP to your pad. Oh, dia installnya itu gini ya teman-teman. Oh, berarti bisa kita arahkan ke Laragon juga. Nah, udah ketemu ya. Jadi kita browse, kita masuk ke C. Mana Laragon? Laragon bin PHP. Nah, ini kita PHP 8.3. Kita klik open. Nah, ketemu ya teman-teman. Jadi tadi errornya karena PHP-nya itu tidak terbaca atau PHP versinya, dan komposernya kita arahkan padnya si komposer ini ke ke PHP-nya Laragon yang 8.3 tadi, ke padnya ini. Nah, ini ke sini artinya mana tadi, ini masuk ke bin PHP 8.3. Nah, ini ke sini, nanti dia akan membaca yang PHP ini gitu, karena di dalam sini ada komposernya juga gitu. Oke, berarti tinggal kita next aja. Nah, bisa kita skip proxy-nya, nggak perlu. Ini sudah install. Oke, kita next, finish. Nah, sekarang kita bisa kembali ke terminal kita yang tadi. Coba ya, kita cek komposer main.v. Oh sorry, kita harus restart dulu. Restart CMD-nya. Kita komposer main.v. Nah, sudah kebaca. Oke, ini komposernya, berarti kita bisa cd. Kita clear dulu. Clearnya tidak usah. Lupa cara clear, auto clear CMD. CLS itu. Kita kembali lagi, kita CLS. Nah, kita cdc /laragon /www. Nah, kita pakai komposer, coba komposer main.v. Nah, sudah kebaca. Kita CS lagi, kita komposer create project Laravel /Laravel dan -2 simbol pangkat simbol ini, kemudian versinya 11, nama projectnya Laravel 11. Tadi kan kita sudah Laravel 11. Ini yang sampai kita allow aja, Laravel 11-1, kemudian kita enter, ting. Nah, sudah bisa gitu. Jadi tadi salahnya adalah PHP-nya belum diarahkan ya teman-teman. Harus diarahkan dulu ke Laragon ya gitu. Sebentar teman-teman, ini kok pakainya dia Laravel 11 aja, bukan 11 yang versi terakhir. Oke, kita coba sintaks yang lain supaya nanti kita dapatkan versi Laravelnya Laravel 11 yang terakhir. Jadi caranya kita masuk ke Laragon tadi, kita hapus dulu projectnya. Mana? Kita Laragon www. Nah, ini yang tadi sudah terbuat semua, kita hapus saja. Kita hapus semuanya. Kemudian ini karena ini sudah terbukti ya teman-teman, pakai CMD bisa, cuma tadi ada beberapa yang harus disesuaikan, seperti komposernya harus dipasang dulu, kemudian diarahkan ke file PHP yang ada di Laragon. Kita tutup aja.
Terus ini kita clear dulu, kita coba sesuaikan create projectnya seperti ini. Kita coba composer, create project, create dash project Laravel /Laravel titik 2 versinya itu 11. Nah kita kasih bintang sepertinya gini, Laravel 11 bintang, terus nama projectnya Laravel 11 bintang. Ini itu untuk mendefinisikan versi belakangnya kita ngikut gitu. Kita coba apakah bisa. Nah tidak bisa, kita coba pakai titik Laravel titik bintang. Nah bisa. Jadi versi terakhirnya itu 11 titik mana tadi, kita coba naik ke atas ini ya, Laravel 11.4. Jadi caranya ini, composer create project Laravel titik bintang, supaya kita dapat versi Laravel yang paling terakhir, versi 11 yang terakhir gitu. Kita tunggu, memang agak lama, enggak apa-apa. Kita tunggu. Ini optimize auto load filesnya ini memang lama. Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Padahal di PC saya ini sudah pakai NVMe M.2 tapi tetap aja lama. Setelah ini kita akan coba untuk run project yang tadi sudah kita buat, yang dari Laravelnya atau welcome page-nya dari Laravel. Welcome page-nya kita coba run dulu dari atau menggunakan beberapa cara ya teman-teman. Nanti ada 3 cara. Yang pertama dari sini, dari terminalnya Laragon, kemudian dari Laragonnya juga bisa, kemudian dari VS Code. Kita menggunakan VS Code nanti juga bisa. Nanti ada 3 cara yang bisa teman-teman pilih, nanti bebas monggo. Nah cuma kalau dari dari VS Code, itu nanti biasanya di domainnya kita kembali ke 127. Kalau teman-teman nggak mau pakai 127 atau nggak mau lihat 127-nya, teman-teman bisa pakai Laragon aja. Karena kalau dari command prompt-nya atau cmd er-nya Laragon juga sama, nanti jadi 127.0.0.1.2 biasanya pakai port 8000. Nah oke, sudah. Sekarang kita coba run. Sebelum di run, ini kan path-nya masih di C Laragon www. Nah kita harus arahkan dulu ke folder ini, folder project kita. Kan C sudah benar, C Laragon www. Nah ini Laravel 11 nama project kita tadi. Berarti kita harus cd Laravel 11. Nah sudah masuk. Kemudian kita php, kelihatan deh, sorry tidak kelihatan. Kita zoom aja. Nah ini kita besarkan aja. Ini tinggal php, sorry kita clear aja biar enak dilihat. Clear, tinggal php artisan serve. Nah bener kan, dia pakai portnya 127.0.0.1. Oke, karena ini kita runningnya menggunakan cmd. Nah cara masuknya supaya kita tidak ngetik di sini 127.0.0.1,
teman-teman arahkan kursornya ke sini, arahkan mouse kalian ke sini, kemudian tahan Ctrl atau CTRL. Nah, nanti kursornya akan berubah menjadi icon tangan, kemudian tinggal diklik aja. Nah, ini sudah. Ini kita mengakses ke Laravel 11 tadi, project Laravel 11 tadi yang halaman landing page-nya masih landing page default dari Laravel, atau biasanya namanya itu welcome page dari Laravel. Itu. Kemudian berikutnya ini sudah kita coba dari CMD yang ini, kemudian kita tutup aja, close. Kita tutup. Nah, kemudian kita berikutnya coba dari sini, kita open folder aja. Kita masuk ke path project kita yang tadi di C, Laragon, kemudian www, kita klik Laravel 11 project yang tadi kita buat, kita select folder. Kita klik yes, terus di author, kemudian kita nah ini untuk membuka terminal, teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl plus bawahnya tombol di bawah escape, sebelah kirinya angka 1 kita klik. Nah, akan masuk ke terminal. Tapi juga bisa PHP Artisan Serve dari sini untuk menjalankan. Nah, ini PHP-nya nggak kebaca juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba solve ini ya. Why my PHP won't recognize in VS Code terminal. Nah, ini PHP not found in VS Code. Kita save aja, tutup. Let's specific location. Nah, ini teman-teman kayaknya. Go to file, preferences, masuknya apa tadi? File preferences, setting user, file preferences, mana tadi? Preferences, setting, kemudian masuk ke user. Nah, ini user, kemudian di tab mana, tab ada tab kayak dia. Coba kita tutup dulu terminalnya. Bagian kan sudah user, command use. Oh, extension. Oh, ini extension, sorry. Ini disambung ya teman-teman, berarti user setting tab, berarti yang ini user setting tab, terus kemudian klik extension, kemudian from, kita cari from the drop down select PHP, kita select PHP ini on the right pane under PHP, validate execute, validate. Nah, ini mana PHP ini kan ini, terus under PHP path select edit, validate executable path, validate. Oh, ini.
validate executable. Oh ini sorry. Nah ini PHP validate executable path. Kita edit in setting JSON. Oh ini PHP-nya belum ada. Nah ini kan disarankan untuk mengganti path-nya. Berarti kita balik lagi ke yang Laragon. Kita masuk ke bin, kita PHP. Ini PHP-nya kita klik. Ini ya. Berarti kita copy yang ini. Kita copy path-nya. Masuk ke VS Code lagi. Kita pastekan di sini. Tadi sorry cara nulisnya pakai ininya double ya. Backslash-nya 2. Sorry. Backslash-nya 2. Terus terakhirnya dikasih php.exe. php ya, backslash php.exe. Kita save. Apakah kita harus restart ini VS Code-nya? Kita coba kontrol. Sudah di tombol kirinya php min v. Nah belum kebaca. Coba kita post dulu php min v. Belum kebaca, kita coba restart VS Code-nya. Kita php min v. Nah sudah kebaca. CLS, kita CLS lagi. Nah setelah seperti ini teman-teman bisa PHP artisan, baru bisa PHP artisan serve. Nah sama seperti yang menggunakan command prompt atau terminal dari Laragon menggunakan 127.0.0.1. Cara bukanya tahan kontrolnya, kemudian kita klik. Nah ini kan agak ribet ya teman-teman ya, agak ribet. Nah supaya tidak ribet seperti ini, kita matiin aja terminalnya dengan cara Ctrl C. Nah, ini stop servernya. Kita kembali ke Laragon. Kita klik kanan. Kita ini cari www. Nah www ini adalah folder yang tadi. Kemudian kita cari project kita. Ini Laravel 11. Kita tinggal klik. Mas klik. Oh ya sorry, kita harus start ini dulu. Lokal servernya dan macam kita yes saja. Nah, semua promptnya di allow dan yes saja. MySQL Nginx, ini bacanya Nginx ya teman-teman, bukan Nginx. Oke, setelah running seperti ini, kita klik kanan, www, kita cari project kita. Klik. Nah, ini akan lebih bagus mungkin untuk dilihat, dan mungkin suatu saat nanti teman-teman akan present project teman-teman di depan klien. Maka domain seperti ini tentunya akan lebih terlihat profesional daripada yang 127 tadi. Gitu. Oke, mungkin udah, mungkin untuk mencoba tutorial hari ini cukup sekian. Apabila teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh komen aja di kolom komentar. Ya, thank you teman-teman.